Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai berita Timnas Indonesia. Kita ketahui pada sore tadi Indonesia berhasil menang melawan Myanmar dengan skor telak yakni 5-0. Nah, kita ketahui kita akan membahas tuntas mengenai bagaimana sebenarnya pola dan juga strategi Timnas bisa memenangkan laga ini, dan juga kita ketahui bahwa sebenarnya timnas ini sudah memiliki progres yang sangat bagus dan juga patut diapresiasi bagaimana taktikal atau taktik dari coach Indra Safri, dan juga memang perkembangan timnas ketika di laga pertama melawan Filipina dan melawan Vietnam, melawan Myanmar ini sangat berbeda. Nah, kita akan membongkarnya sebenarnya apa yang membuat timnas Indonesia pada laga ini berhasil menang, dan kita akan membongkarnya melalui tactical board teman-teman bahwa ini sangat penting. Tujuannya adalah bagaimana nanti kita bisa mengevaluasi sama-sama dan apa saja yang memang menjadi bahan untuk timnas Indonesia di laga ketiga dan keempat. Kita ketahui laga ketiga nanti Indonesia akan melawan Timor Leste, dan juga terakhir kita akan bertemu tuan rumah. Nah, kita akan langsung saja teman-teman membongkarnya. Ini saya berharapnya ini bisa menjadi sinyal bagus bagi timnas Indonesia untuk bisa mempertahankan komposisi seperti ini. Nah, di skuadnya di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu. Nah, bahwa di skuadnya Indonesia ini menggunakan formasi 4-3-3. Nah, 4-3-3 ini memang formasi andalan Indra Safri baik itu di kelompok umur U19 kemudian U23 ketika dirinya menangani timnas. Nah, untuk 4-3-3 di formasi kiper tentu kita sudah tahu Hernando, kemudian ada di sisi kanan Pratama Arhan, kemudian di tengah Rizky Ridho, Ferrari, kemudian di sisi kiri ada Bagas Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada Taufani, Dewangga, kemudian Ilham Fajar, Witan di posisi sayap kiri, kemudian Marcelino di posisi second striker, dan Ramadan Sananta di posisi sayap kanan. Nah, kita akan membahasnya di sini teman-teman bahwa sebenarnya Indonesia ini di babak pertama memang memiliki beberapa momen yang sangat bagus. Di menit 6 Indonesia sudah berhasil mengancam. Nah, kemudian di menit 19 Indonesia berhasil mengancam, kemudian hingga akhirnya sosok Marcelino Ferdinand bisa mencetak gol. Nah, namun sebelum itu memang di laga ini timnas Indonesia lebih hidup. Nah, ini kita bisa lihat dari beberapa permainan timnas Indonesia, dari pergerakan Marcelino, kemudian pergerakan dari Alfa Indra Dewangga, kemudian pergerakan dari Taufani. Ini memang sedikit berganti-gantian untuk membuat bagaimana komposisi timnas Indonesia itu lebih berjalan maksimal. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ternyata timnas Indonesia ini di babak pertama sudah kita lihat bahwa Indonesia mampu menguasai bola dengan baik. Nah, ini memang menjadi hal yang sangat luar biasa. Kita bisa melihatnya bahwa di tiki taka di sayap kanan kemudian di bek kanan antara Pratama Arhan, kemudian Fajar Faturrahman, kemudian ke Ramadan Sananta, ini sangat hidup. Nah, artinya memang dari ketiga pemain ini secara garis horizontal ini bisa menjadi sektor serangan timnas, karena di situ di bek kiri dari Myanmar itu sangat lemah sehingga para pemain timnas sangat mudah sekali masuk di situ. Nah, kemudian selanjutnya ini yang memang menjadi hal yang sangat luar biasa Timnas di laga pertama kemudian di laga kedua itu sangat jauh perbedaannya. Mengapa demikian? Ketika di laga pertama karena laga awal timnas masih masih mencari-cari pola permainan. Nah, di leg kedua atau di pertemuan kedua melawan Myanmar ini, timnas lebih nyaman menguasai bola. Ini sudah terjadi, dan ini memang sangat bagus sekali bagaimana ketenangan dari pemain-pemain muda. Bahkan saking tenangnya kita ketahui pada menit 25 sosok Rizky Ridho harus membuang bola karena terlalu tenang sehingga dia sedikit meremehkan kalau tidak ada lawan dan bola pun out. Nah, ini memang menjadi kabar yang sangat luar biasa ketenangan para pemain timnas ini sudah diuji untuk laga saat melawan Myanmar. Nah, kemudian selanjutnya memang dari
musuh ya, dari segi musuh kita ketahui antara Filipina dan juga Myanmar ini sangat berbeda ya. Saya anggap kedua tim ini sama saja ya, artinya memang belum bisa membuat timnas Indonesia kerepotan. Nah, di sisi lain juga Myanmar memang sedikit berhati-hati, dan memang di babak pertama kita lihat seluruh pemain Myanmar hanya bertahan. Nah, artinya apa? Memang dari babak pertama pun Myanmar tidak menekan sama sekali. Nah, ini yang memang membuat timnas Indonesia lebih mudah untuk selalu menyerang. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada sosok peran ya, atau saya bilang di sini adalah pemain yang memang menjadi pembeda, dalam artian memang dirinya bisa merubah mental dari para pemain semenjak gol pertama. Ya, dia adalah sosok Marcelino Ferdinand. Dengan golnya di laga perdana saat melawan Filipina, kemudian melawan Myanmar ini membuktikan bahwa dirinya memang suka sekali adaptasi. Nah, ini sangat bagus bagi sosok Marcelino, baik itu di Liga Indonesia bersama Persebaya, kemudian di timnas bersama Coach Shin dan juga Coach Indra, dan juga di klubnya saat ini yakni KMSK Denja. Nah, ini memang menjadi hal yang bagus. Disitulah posisi Indonesia sebenarnya bisa mengontrol permainan, karena di lini tengah tadi yang sudah saya bilang sudah hidup. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa dan sangat bagus. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, bahwa saya tidak melihat ya bagaimana sebenarnya di babak pertama Indonesia menonjol ya, kemudian di babak kedua saya tidak melihat bagaimana Indonesia seagresif seperti babak pertama. Ditariknya sosok Witan Sulaiman digantikan Irfan Jauhari, kemudian Ramadan Sananta ditarik ya, kemudian Marcelino juga ditarik. Ini memang menjadi pola strategi dari Coach Indra Safri, bahwa ingin menyimpan pemain-pemain inti ini untuk bisa tampil lebih bugar lagi untuk di laga selanjutnya. Ini strategi yang biasa dilakukan oleh pelatih ketika timnya unggul, dan benar saja dengan dimasukkannya sosok Beckham Putra dan juga pemain-pemain lainnya, ini memang sedikit membuat tenaga baru bagi timnas Indonesia. Nah, di sini teman-teman, dari beberapa yang sudah saya jelaskan tadi, tentu ada pemain-pemain yang memang memiliki kontribusi di laga ini. Mungkin dari teman-teman mengira bahwa man of the match di laga ini adalah sosok Marcelino Ferdinand, namun menurut saya adalah sosok Ilham Fajar Faturrahman. Nah, Ilham Fajar Faturrahman ini di babak pertama pun kita bisa melihat bagaimana kontribusi dia. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa timnas Myanmar selalu diserang di sisi sayap kanan, dan otak dari serangan itu adalah Ilham Fajar Faturrahman. Kemudian dirinya mampu mencetak gol juga di laga ini. Kemudian kontribusi dia dari babak pertama hingga babak kedua dengan umpan pas ya, atau umpan 100% berhasil tanpa ada kesalahan. Kemudian sisi defensif dia yang sangat bagus, kemudian dia mampu untuk membantu serangan ofensif timnas. Ini menjadikan dirinya memang pemain yang sangat multi posisi, walaupun sebenarnya posisinya sebagai bek kanan, namun karena dirinya dengan formasi Indra Safri yang 4-3-3, dirinya lebih ditekankan ke tengah. Nah, ini memang menjadi hal yang sangat luar biasa, dan memang pemain ini, Ilham Faturrahman ini menjadi pemain yang sangat luar biasa di laga ini. Kemudian yang pemain selanjutnya tentu ada sosok Ramadan Sananta. Memang kita ketahui Indonesia sebelumnya memang terdapat masalah karena memang Indra Safri kebingungan, para pemain timnas sulit atau tidak mau mengambil penalti, dan memang di laga awal kita tahu Rizky Ridho gagal untuk mengambil penalti, dan akhirnya ketika Indra Safri pada sesi latihan ya, kita ketahui Indonesia banyak waktu latihan ya, dan dimaksimalkan dengan pola latihan tendangan penalti. Di situ ada Ramadan Sananta, kemudian Pratama Arhan, dan juga Alfainda Dewangga, dan juga Marcelino Ferdinand. Nah, keempat pemain ini dimaksimalkan oleh Indra Safri untuk bisa menendang penalti, dan ternyata benar saja
hasil latihan itu berhasil dibuktikan oleh Sananta dengan 1 golnya, dan kemudian dia cetak kembali di babak kedua dengan 1 gol berkat kesalahan dari pemain timnas Myanmar. Nah, di babak kedua menurut saya tidak perlu saya banyak komentar ya, karena memang kita ketahui walaupun di awal laga ya timnas Myanmar itu sering menyerang, namun karena kita ketahui bahwa Indonesia juga memiliki peluang yang sangat bagus untuk bisa mempertahankan ya, untuk tidak kebobolan. Nah, namun dari beberapa yang sudah saya jelaskan mengenai strategi dari Indra Safri ini, kemudian bagaimana review pertandingan di laga ini, nah ternyata Indonesia ini tidak sempurna, dalam artian masih memiliki masalah. Nah, saya melihatnya di sini bagaimana timnas Indonesia di lini belakang khususnya masih banyak PR. Nah, kita belum ketemu Thailand, kemudian belum juga ketemu Vietnam, belum juga bertemu Malaysia, belum juga bertemu tuan rumah di Kamboja. Nah, kita tidak tahu, walaupun sebenarnya kita sudah bisa dibilang 1 langkah bisa masuk ke semifinal, tinggal menunggu laga Timor Leste nanti, kita berhadapan Timor Leste dan Kamboja. Namun saya belum yakin jika pertahanan kita masih memiliki banyak kesalahan ya. Saya belum yakin Indonesia bisa masuk ke final atau bisa menjuarai di SEA Games kali ini. Nah, masalah ini memang masalah koordinasi ya, masalah sepele. Namun kita lihat bagaimana timnas Myanmar ini sangat mudah sekali ketika 1 lawan 1 ataupun digempur oleh musuh. Nah, ini memang menjadi PR ya bagi coach Indra Safri untuk bisa memperbaiki ini, karena jika tidak tentu ini akan menjadi kerugian. Nah, di situ ada sosok Rido, kemudian Ferrari, dan juga Pratama Arhan dan juga Bagas Kava. Nah, diharapkan untuk di laga selanjutnya melawan Timor Leste dan juga Kamboja di partai puncak, diharapkan ini akan bisa diperbaiki oleh coach Indra Safri agar nantinya timnas bisa untuk melanjutkan ke tren positifnya dan bisa masuk semifinal, kemudian final, dan juga bisa menjuarai di SEA Games kali ini. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang pertandingan Indonesia versus Myanmar? Kira-kira siapakah yang menurut kalian menjadi man of the match? Apakah sosok Rizky Ridho? Apakah sosok Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, ataukah Ilham Fajar Faturrahman? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.